Oke, itu. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang yang menonton ya, dan pada siapapun juga teman-teman dalam keadaan sehat. Jadi sekalian namaku Krisna. Ini aku bakalan jelasin mengenai nilai kemungkinan dan ini merupakan video pertamaku di channel YouTube. Mungkin di video sebelumnya aku udah pernah buat konten tentang matematika juga. Jadi di sini aku mulai lagi konten mengenai buat seputar matematika juga. Oke, di sini aku mau ngejelasin mengenai nilai kemungkinan dan ada pun topik-topik pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Di sini pastinya ada nilai kemungkinan itu sendiri, ada nanti kombinatorial, ada dalil-dalil yang berhubungan dengan peluang, kemungkinan juga nilai kemungkinan. Jadi seperti apa? Dasarnya simak ke video berikut ini. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, bisa skip ya. Oke, di sini aku nggak tanpa gini ya. Salah, salah. Ini aku tanpa edit gitu ya. Nilai kemungkinan kita masuk nilai kemungkinan nih. Ini definisi terlebih dahulu teman-teman. Ada kemungkinan atau yang bahasa Inggris ya, chance itu merupakan banyaknya peluang terjadi dalam satu kejadian. Ya, teman-teman udah pasti tahu ya tentang kata chance gitu kan. Merupakan sebuah peluang atau kesempatan yang terjadi dalam suatu peristiwa gitu kan. Oke, next. Nah, sini ada unsur-unsur kemungkinan teman-teman. Di sini aku sengaja nggak urutin ya, nggak urutin. Sebenarnya bisa aja kalau kalian urutin yang jelas. Keempat ini merupakan suatu unsur yang kesatuan dari si kemungkinan atau probabilitas. Nah, ada beberapa unsur yang maaf beberapa unsur ya. Di sini ada probabilitas kemungkinan. Satu ukuran tentang kemungkinan satu peristiwa atau event kan, dan eventnya di sini nih. Eventnya saya taruh di bawah. Harusnya event itu urutan ke dua atau ketiga. Nah, coba dari awal nih. Event yang akan terjadi di masa mendatang. Pastinya teman-teman ya bisa memungkinkan suatu peristiwa itu akan terjadi lagi nggak sih di masa mendatang. Karena kita pakai yang namanya pendekatan, suatu pendekatan yang namanya regresi. Kedua ada percobaan atau eksperimen. Nah, pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi, itu namanya percobaan. Artinya hasilnya itu belum memang benar fix. Itu kan namanya eksperimen, pasti namanya juga ada salahnya gitu kan. Ada hasil atau outcome dan ada kejadian atau kumpulan dari suatu atau lebih gitu kan, hasil yang terjadi pada sebuah percobaan. Pasti ada hasil ketika kita melakukan eksperimen atau percobaan, itu ada hasilnya, ada event. Dan definisi klasik di sini teman-teman boleh dari sini ada gimana rumus dari suatu kemungkinan atau peluang, itu jumlah kemungkinan hasil gitu kan. Jumlah dari atau sigma dari kemungkinan hasil itu dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil atau n-nya. Oke, jadi ada contoh sederhana. Sebuah dadu dilemparkan, maka ada 6 kemungkinan mata dadu yang akan muncul. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena peluang yang probabilitasnya muncul angka 5, angka genap, angka ganjil. Kalau kita lihat dari sini jawabannya dengan peluang angka 5 dengan ada 1/6 ya, karena memang dari kita lihat dari sini nih. Nah, kelihatan nggak? Di sini mata dadu itu kan memiliki ada 6 6 buah sisi, 6 sisi dadu itu. Seperti itu, kubus 6 sisi, di mana setiap sisi itu mewakili sebuah sebuah apa namanya, sebuah eh, sebuah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ketika mencari angka 5, peluang angka 5 itu pasti ada 1/6 karena ada satu angka 5. Beda halnya dengan kita melempar sebuah atau melempar dua buah dadu. Itu
genap 3/6. Dari mana dapat 3/6? Kita lihat dari sini, dari sampelnya gitu kan. Sampelnya angka genap itu kan ada 1, 2 nih. 2 ini kan genap, 2, 4, 6 itu genap kan. Berarti total ada 3, 1, 2, 3. Dan total dari sampelnya ini ada 6. 6 kemungkinan gitu kan. Jadi jawabannya 3/6 sama dengan 1/2. Ganjil juga sama. 1/2. Oke. Analisa kombinatorial di sini, mungkin analisa kombinatorial saya akan buatkan video yang berbeda. Mungkin nextnya ada kombinasi ya, kombinasi yang paling sederhana atau yang bisa kita lakukan adalah pendekatan dengan menggunakan faktorial. Faktorial untuk perkalian berulang dari suatu apa namanya, suatu angka gitu kan, suatu bilangan gitu. Misalnya ini 5, 2, 3, 4, mana sebenarnya ini aturannya salah gitu kan. Aturannya salah karena salahnya di mana gitu kan. 2 itu 2 faktorial itu sama aja dengan 1 kali 2, nggak sama gitu. Beda kalau misalkan kita lihat dari 2 faktorial, sebenarnya ada rumusnya, mungkin saya akan jelaskan di video yang berbeda terkait dengan analisa kombinatorial. Saya akan skip aja di sini, ada banyak nih. Mutasi, oke, kombinasi, ada kombinasi, pastinya teman-teman ada pemilihan juga ada contoh implementasi nanti di rumusnya. Oke, nah di sini ada kejadian dan himpunan. Pelemparan dua buah dadu pasti menghasilkan kan ruang sampel yang tadi yang kita lihat itu. Satu buah dadu itu ada 6 gini ya, 6 sampel gitu kan. Kalau dua buah dadu tinggal kita kali 6 kali 6, ada 30 titik sampel. Nah, semua titik sampel ini memiliki kemungkinan yang sama gitu kan, tiap-tiap sampel, yaitu 1/36. Memang benar, karena kalau kita lihat dari semua titik sampel kan, misalkan kayak tadi gitu kan, kalau kita pengen mencari angka 5 pasti 1/6. Jadi semua peluang atau peluang di setiap titik sampel itu sama, 1/36 gitu. Misalkan kejadian A adalah sejumlah 5 dan B adalah sejumlah 6, maka himpunan bagian A itu bakalan menjadi 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Ini kita semua dijumlahkan hasilnya 5, 5, 5, 5. Ini juga sama, 6, ada 1 dan 5, 5 dan 1. Nah, ini sama ya. Ini nggak memperhatikan sebuah urutannya. Cuek aja gitu. 1/5 itu nggak sama dengan 5/1. Nanti ada yang sama gitu. 24, 33, 42. Nah, next. Nah, ini dia. Ukuran kejadian dari A gitu kan, dari bilangan yang 5 tadi itu bisa kita rumuskan jadi seperti ini. 4 dikali 1/36, karena tadi kan 1/36 itu adalah peluang di setiap titik sampel, sama dengan 1/9. Nah kan ukuran kejadiannya B sama ya dikali dengan 1/6 atau 1/36, karena di sini kita mencari kenapa 1/6. Nah, kita lihat di sini 1/6 ini harusnya salah teman-teman ya. Ini bisa kita buat 1/36. 1/36 itu bakalan sama aja hasilnya gitu, 1/36. Oke, next. Nah, ini ada gabungan dan irisan kejadian kan kayak gini, ada dua buah sampel, irisan tuh pasti di sini di tengah nih irisan. Gabungan merupakan kumpulan di semua titik yang ada pada dua atau lebih kejadian. Misalkan kejadian A menjemur dan B disimpulkan dengan A. Ini simbolnya ini ya, kalau gabungan ya, berarti gabungan dari semua titik yang ada pada A dan B. Oke, next. Nah, irisan yang tadi saya bilang yang di tengahnya ini namanya irisan, kan artinya gabungan dari A dan B, itu sampelnya gitu, simbolnya kayak gini, irisan ya. Namanya peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B itu bakal lebih besar dari
gabungan A. Ini ada sudah dijelaskan juga ya, kejadian A ditambah B lebih besar dari gabungan B terjadi karena irisan A dan B dihitung dua kali sehingga bersamaan. Jadi peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama dengan peluang A digabungkan dengan peluang B. Kita bisa membuktikan ya. Pada eksperimen lemparan dua buah dadu, yaitu dadu putih dan merah, misalkan A itu merupakan kejadian putih, B makanya jatuh itu kurang lebih dari sama dengan 4, dan B ialah kejadian yang menghasilkan merah atau M itu jatuh kurang lebih dari sama dengan 3. Nah, ini dia, ini gabungannya, gabungan ini irisan. Nah itu ya, ini irisan, kita lihat dari irisan 4 dan juga 3. 4 ini ya, kurang dari intinya kurang dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 4. 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ya kan, intinya ini irisannya teman. 4 5 6 seperti ini ya, ini irisan 4 sampai sini, 4 3 sampai sini, ini nggak boleh lebih dari 3 dan nggak boleh lebih dari 4 yang B dan M. Next, diketahui kalau secara rumus jika yang tadi peluang A ditambah peluang B itu bakalan lebih besar dari gabungan A dan peluang gabungan A dan gabungan B, bisa kita rumuskan. Kita lihat di sini A nya itu sama dengan 24, B nya sama 18. Kalau digabungkan ini totalnya sama dengan 30, dengan S adalah 36. Jika A irisan B sama dengan 12 ya, tinggal kita masukin ke rumus ini. Ingat setiap sampel memiliki peluang 1/36. Tinggal operasikan seperti ini. Peluang A, peluang B, peluang gabungan A dan gabungan B, peluang irisan A dan irisan B. Oke. Datanya terdapat dari sini. Nah, ini seperti itu ya teman-teman. Ini terbukti bahwa gitu kan, ini peluang A tambah peluang B itu lebih besar gitu hasilnya dari, coba kita lihat ya, ini 2/3 ditambah 1/2, lihat sini 6 ya, ternyata lebih besar ya, lebih besar ini ketimbang di ketika dia digabungkan, karena ini jatuhnya dia ngitungnya 1/1 gitu kan ya. 3 kali 6, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, 4 tambah 3 7/6 ya, seperti itu. Tapi ketika dikurangkan bakalan hasilnya sama dengan ini irisannya yang ini 1/3 ya. Kalau kita kurangkan 1/3, oh, ternyata mau hasilnya 5/6. Oke, ini ada kejadian yang saling bertentangan. Nah, mungkin segitu aja dulu video dari saya. Nanti kita next untuk part 2 nya membahas tentang kejadian yang saling bertentangan itu seperti apa gitu kan. Ini ada definisian dulu. Ada 2 kejadian terlebih yang tidak dapat terjadi secara bersamaan, pasti memungkinkan banget gitu kan, ada suatu kejadian gitu kan, misalkan 2 kejadian itu yang pastinya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ini ada contohnya, lemparan 2 buah dadu hasil ganjil dan B hasil genap tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena kumpulan A bernilai ganjil dan B bernilai genap tidak memiliki titik persekutuan. Nanti kita bahas nextnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.
Pak.